Kenapa ramai warga Malaysia asyik nak membahan warga Indonesia Orang-orang di sini aja aku lihat nggak ada tuh rebut-rebutan beras, nggak ada tuh rebut-rebutan apa makanan ya. Aku mau bahas tentang pemikiran Kokori dan banyak orang di Indonesia, yaitu sulit berpikir secara objektif dan suka menghina orang lain. Sampai segitunya ya, orang ini ingin menjatuhkan nama Malaysia di depan para netizen Konoha yang tidak suka dengan negara Malaysia. Malaysia negara kaya. Lokasinya mana? Nanti aku tolong bayarkan. Tapi KTP-nya warga negara Indonesia. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ya geng ya. Kenapa ya geng ya? Warga ataupun netizen Konoha suka membuat konten fitnah kepada negara Malaysia. Contohnya yang akan Ikinya reaction ini geng. Kejadiannya di supermarket. Seorang perempuan ini geng ya, membawa bag itu kosong dan mencuri barang-barang di supermarket itu. Nah, ditulis captionnya di situ kan ataupun di thumbnailnya di Malaysia. Namun setelah 2 menit kemudian geng ya, ternyata geng bukan IC biru geng, melainkan KTP biru. Koyak nggak malu, malu apa nggak malu tuh geng? Waduh, kok bisa-bisanya orang seperti ini geng? Ya kenapa orang-orang seperti ini bisa termotivasi seperti itu geng? Karena ada sebagian oknum-oknum yang telah koyak, yang telah sakit hati karena banyaknya warga Indonesia sekarang ini telah membagi fakta kepada orang-orang yang tidak suka dengan negara Malaysia geng. Nah seperti itulah geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Kenapa ramai warga Malaysia asyik nak membahan warga Indonesia Kenapa Saya pun tak tahu kenapa. Tapi sebenarnya ramai juga warga Indonesia yang membahan warga Malaysia. Kan? Kan saya dah kata, kalau Indonesia dengan Malaysia ni memang tak habis-habis cerita dia. Okay, so saya memang macam dah biasa dah. Sebab saya duduk kat tengah-tengah kan. Jadi macam, alah biasalah di beradik kan, serumpun. So biasalah tu. Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia. Waduh, dibagi fakta langsung presiden kita. Bang, awas bang, hati-hati bang. Pak, maaf Pak, ini bukan beras. Ini namanya kacang almond. Maaf ya, ini kacangnya banyak banget. Jangan bang, jangan dibagi fakta seperti itu bang. Kami di sini tuh Nanti krisis dihujat banget. sama netizen Konoha bang, beneran. Makan kacang almond aja ini. Emang kapan atuh Pak mereka krisis beras? Perasaan gue di sini baik-baik aja. Nggak ada tuh kayak nggak ada beras di rumahku, nggak ada beras di mana-mana kedai, ya nggak bisa makan. Ya intinya selama mana kita tinggal di sini itu punya uang, tuh bila-bila masa aja, kapan aja kita bisa punya beras, kita bisa beli beras. Yang penting itu uang. Uang memainkan peranan yang besar banget, gede banget, ya. Impactnya itu gede. Nggak kebayang sih kalau nggak ada uang, nggak bisa makan, ya. Alhamdulillah sekarang ini aku cukup-cukup aja. Bukan cuman aku, orang-orang di sini aja aku lihat nggak ada tuh rebut-rebutan beras, nggak ada Benar tuh sekali, Madu, geng. rebut-rebutan apa makanan, ya. Karena mereka di sini serba cukup. Aduh,
Aduh. Siapa itu Kokori? Banyak orang yang menyebut nama Kokori, dan selalu diikuti dengan kalimat yang mencela atau menghujat. Dia tidak memiliki profil yang jelas saat aku cek, tapi kemungkinan besar ia adalah orang Indonesia. Jika kamu pikir di video kali ini aku akan membahas tentang dia, itu tidaklah benar. Tapi aku mau bahas tentang pemikiran Kokori dan banyak orang di Indonesia, yaitu sulit berpikir secara objektif dan suka menghina orang lain. Pertama, kenapa berpikir objektif itu sangat sulit di Indonesia atau sedikit sekali orang yang berpikir seperti itu? Karena hal yang objektif itu sangat pahit dan mengerikan sekali. Itulah yang membuat kita, orang-orang Indonesia, enggan untuk berpikir seperti itu. Coba kita lihat secara realita terhadap negara kita. Kita bukan hanya tertinggal dari negara-negara lain, tetapi negara kita sedang bermasalah, Joy. Bermasalahnya pun multidimensi dan meluas. Dari rakyat sampai ke pemerintahannya. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Coba kita lihat realita. Korupsi di mana-mana. Kemiskinan menurut Bank Dunia mencapai 60,3%. Pengangguran paling banyak di ASEAN. Orang yang tidak kompeten memerintah. Birokrasi yang buruk. Jika kita berpikir secara objektif, realitas seperti itulah yang kita dapatkan. Jadi lebih gampang kita menjelak-jelakan orang lain, negara lain, daripada kita melihat realita pada diri kita sendiri. Ini poin kedua. Padahal jika kita fokus dan mau belajar dari negara lain, mungkin kita bisa menyelesaikan masalah negara kita dan tidak mustahil negara lain mau membantu kita. Tetapi jika kita menebarkan fitnah, hoak, ejekan terhadap negara lain, mereka justru tidak akan berempati dan balik menghina kita. Dan entah kenapa kita sangat suka melihat berita buruk dari negara lain, menjadikannya hinaan, cacian, dan fitnahan gitu. Misalnya gini, Indonesia lagi surplus beras, dan ya alhamdulillah kabar baik. Tapi tambahan dari berita itu seakan-akan merendahkan negara lain. Misal tambahan beritanya kayak gini, negara lain sedang krisis beras. Disebutlah macam-macam negara termasuk Malaysia. Padahal nggak ada berita kayak gitu di sini. Mungkin itu sektor produksi dalam negeri ya, aku juga nggak tahu soal itu. Tapi komentar-komentar netizen Indonesia itu seakan-akan Malaysia ini mau kolaps cuy. Padahal lihat realita. Negara yang katanya surplus beras itu beras habis, lipe solusinya. Beras habis, lipe solusinya. ini bukan soal apa dan bagaimana, tetapi mentalitas kita sebagai sebuah bangsa itu yang menjadi masalahnya. Benar Jika sekali. saja kita sebagai bangsa mau berbesar hati dan belajar, niscaya kita akan maju. Tetapi mungkin kita terlanjur malu untuk itu, sehingga saat sekarang kita berada di jalan yang salah, kita tidak mau melihat jalan yang benar dari orang lain ataupun negara lain, karena ego dan gengsi kita. Terakhir, aku selalu mengatakan ini kepada anak-anak di sekolah. Lebih baik kita tersesat dan menemukan jalan kebenaran, daripada kita selalu merasa di jalan yang benar. Gak mungkin ada asap kalau nggak ada api, geng ya. Ikinya kenal betul perangai dan watak warga Malaysia, geng. Kalau dia tidak dicubit duluan, dia nggak akan membalas mencubitnya kayak gitu, geng ya. Karena kebanyakannya, geng ya, konten-konten hoax, konten-konten kebencian, ataupun orang-orang yang dengki, iri kayak gitu, kebanyakan influencer kita kayak gitu, ataupun tiktoker yang tidak menampakkan mukanya, itu selalu membuat konten kebencian kepada negara Malaysia. Apa dampaknya? Ya, dampaknya tuh kepada netizen-netizen Konoha yang pemikirannya pendek, cendek kayak gitu ya, geng ya. Jadi mereka tuh gampang banget dibodohi dan ikut-ikutan juga untuk tidak suka dengan negara Malaysia dan ikut juga mentertawakan ke negara Malaysia kayak itu. Namun tidak semuanya juga sih, namun sebagian. Namun kebelakangan ini kan banyak tuh orang-orang yang bermunculan seperti yang disebut abang tadi, si Koko Peot kayak gitu ya, geng ya. Jadi perangai-perangai orang Malaysia itu, geng, tidak seperti perangai-perangai kita. Mentaliti mereka tuh berbeda dengan mentaliti kita. Kalau mentaliti kita memalak, mentaliti mereka itu ingin memajukan negaranya, ingin keluar dari terpurukan kayak gitu, geng ya. Pokoknya ingin sejahtera lah semuanya. Berbeda dengan pemikiran rakyat ataupun orang-orang kita, geng, kayak gitu. Makanya negara kita tuh kalau mau maju, mentalitinya harus diubah. Ya sampai sekarang nggak bisa ubah-ubah, ya kapan kita mau maju ya, geng ya. Malaysia sudah finish duluan, kita masih di belakang, geng. Oke, geng, ini ada konten sebuah kebencian lagi ataupun konten hoax kayak gitu yang, geng ya, yang dilancarkan untuk memfitnah negara Malaysia.
Kenapa? Ya biar netizen Konoha itu berbangga dan tertawa. Kayak gitu, geng. Ada juga sebagian yang percaya dan ada juga sebagian yang tidak percaya, geng. Kayak gitu. Masa kalian netizen Konoha terus mau dibodoh-bodohin dengan konten hoax ini, geng? Di Malaysia katanya, geng. Ini di apa macam supermarket tampil barang gitu, geng, ya. Di Malaysia katanya. Nah, oh, mana ada istilah kayak itu, geng. Kayak ketawa, geng. Ada konten-konten bodoh yang percaya tentang konten ini, geng. Ya, lihat dari pakainya aja nggak seperti ini ke orang Malaysia, geng. Jadi barang ketahuan ini ya. Nanti kita baca komentarnya seperti apa. Kita baca sabar. Kita mau melihat berapa menit itu IC-nya diduduk. Ini, geng. Nah, ini ada IC orang Malaysia seperti itu, geng. Ada, geng. Tidak ada. Tidak IC Malaysia seperti ini. IC Malaysia ini tertanding dua kertas. Ya. Nah, ada IC orang Malaysia seperti ini. Ada. Oke, orang yang membuat apa namanya ya? Orang yang membuat konten ini atau produk ini ketika nama baik Malaysia di mata netizen Konoha, intinya apa ya? Kelompok. Ya. Barang. Bedanya di Malaysia, ada orang Malaysia pun. Wah, seakan-akan bener banget di Malaysia gitu jadi gini. Padahal kalau kita lihat titik aslinya bukan di Malaysia itu. Gak usah lihat titik aslinya lah. Dari IC-nya aja KTP itu, bukan IC, bukan IC. Ininya kan sampai ingin menjatuhkan pada menjatuhkan nama Malaysia di mata netizen. Gitu, parah banget. Ini ketahuan sendiri. Ya sedih. Dan nama Malaysia di bawah-bawah. Rumah apa lah? Aduh. Sampai segitunya, geng, ya. Orang ini ingin menjatuhkan nama Malaysia di depan para netizen Konoha yang tidak suka dengan negara Malaysia, geng. Namun kita baca dulu komentarnya seperti apa kayak gitu, geng, ya. Ya, ada juga sebagian yang percaya dan ada juga netizen Malaysia yang geram tentang hal ini, geng. Karena kenapa? Malaysia ini diselalukan dibuat konten hoax. Ya, dibuat konten hoax, dibuat konten kebencian untuk mengajak warga Konoha untuk membenci negara Malaysia dari minyak, beras, LPG dan apa namanya dan lain sebagainya lah. Kayak gitu. Pokoknya dibuat konten seakan-akan Malaysia ini krisis, Malaysia ini lagi kena musibah dan lain sebagainya kayak gitu ya, geng, ya. Wah, namun tidak, geng. Mereka koyak bila mentahu fakta yang sebenarnya, geng. Oke, geng, kita baca dari komentar yang pertama dulu ya, geng, ya. Malaysia des, negara kaya. Lihat. Ini orang yang apa namanya? Orang yang komentar ini adalah orang-orang yang pemikirnya rendah, centek. Ya, IQ di bawah rata-rata lah menurut ikinya. Kenapa? Dia tidak melihat akhirat, dia tidak tahu
IC orang Malaysia ataupun KTP orang Indonesia. Waduh, bang, asal komen aja, bang. Warga Konohani itu Kak, kad apa? Bukan IC itu. Benar sekali, Bang. Nah, ini orang Malaysia sudah tahu, geng. Ya iyalah orang Malaysia, beda pemikirannya. Oke, geng, kita baca terus ya, geng. Lokasinya mana? Nanti aku tolong bayarkan. Tapi KTP-nya warga negara Indonesia. Waduh, malu, geng. Koyak, geng. Bila melihat fakta sebenarnya, geng. Ya. Orang yang membuat fitnah kepada negara Malaysia akhirnya malu sendiri. Koyak, geng. Dia tahu sebenarnya. Itu menurut ikinya video kayak gitu. Itu yang buat ataupun inginnya menjatuhkan negara Malaysia. Itu bodoh. Kenapa? Ya, udah jelas-jelas itu bukan IC Malaysia. Kalau disamarkan, kalau diblur, oke, lagi pandailah dia untuk manipulasi ya, geng. Ya, bolehlah kita agak percaya sedikit. Namun, sampai segitunya ingin menjatuhkan negara Malaysia di depan para netizen-netizen yang udah SDM-nya rendah, IQ-nya di bawah rata-rata, dan mudah dibodoh-bodohin. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa bener, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.